Halo, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, dan selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Terima kasih juga untuk semua pribadi-pribadi yang Tuhan kirimkan buat saya dan memberkati saya juga, dan thank you so much. And anyway, di pagi hari ini dalam morning devotion ini tidak hanya apa namanya praise and worship bersama dengan teman-teman, but saya akan memberikan kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan bagi saya selama menjalani masa-masa isoman saya, dan bagaimana pertolongan Tuhan ketika saya positif COVID. Oke? Dan ya, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Lagu pertama kita akan nyanyikan lagu Happy dari GMS Live, and lagu kedua Sampaikan Pada Yesus dari Melita Sidabutar, dan lagu yang ketiga adalah Tuhan Selalu Menolongku, cover dari Putri Ayu. So check it out, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sudah kami cinta rumah kediaman oh Tuhan. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sudah kami cinta rumah kediaman oh Tuhan. Yeah. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. 1, 2, 1, 2, 3, go. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh.
cinta, maka Dia mau, oh Tuhan. Na 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 na. Yeay. Saat dunia kecewakan, bahkan ada satu pun yang peduli, Dia adui. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang berdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan, bahkan ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Yesus ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus segala beti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Yang mengerti air matamu dan memulihkanmu.
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pagi yang indah, untuk hari baru, untuk kesempatan baru di hari ini, untuk kami bisa menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan, kami sangat-sangat mengucap syukur kepadamu untuk hari baru ini, Tuhan. Dan di sepanjang hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami, bila Tuhan yang menolong memberkati kami. Dan kalau di pagi hari ini, Tuhan, hamba ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan hamba selama masa-masa hamba menjalani isoman Tuhan. Bila Tuhan yang akan memberkati, mengurapi hamba, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada hamba, sehingga apapun yang hamba saksikan di pagi hari ini bukan karena kuat dan hebatnya hamba, tetapi karena Tuhan sungguh mengasihi hidup hamba. Bagaimana pertolongan Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan hamba. Dan hamba sungguh mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Dan pagi hari ini, Tuhan, biarlah Tuhan yang memakai bibir mulut hamba untuk menyampaikan kesaksian hidup ini, untuk setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan boleh merasakan lawatan Tuhan, boleh merasakan hadirnya Tuhan, boleh merasakan jamahan Tuhan. Mereka boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan hamba, Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Yesus. Di pagi hari ini biarlah Tuhan yang menolong memberkati hamba dan orang-orang yang mendengarkan, Tuhan. Terima kasih Yesus, doa hamba kepadamu di dalam namamu hamba bersyukur, haleluya, amin. Yeay teman-teman, thank you so much. Di pagi hari ini saya akan memberikan kesaksian, menceritakan kepada kalian bagaimana pertolongan Tuhan bagi hidup saya. Teman-teman, saya langsung aja ya, tanggal 30 Juni kemarin saya mulai merasakan gejala. Ya,
saya merasakan gejala dan di situ saya demam, saya pusing di hari itu juga. Tapi di apa namanya, ketika hari itu saya masih bisa beraktivitas, saya masih bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Saya pusingnya belum terlalu, demamnya juga belum terlalu, dan hari itu saya masih bisa beraktivitas dengan sangat baik. And then malamnya makin parah. Terus di besok paginya di tanggal 1 makin parah demamnya sama pusingnya gitu. Tapi saya masih bisa beraktivitas di dalam kamar. Ketika saya mulai mengalami ya, sebenarnya 1 minggu terakhir itu saya sudah di kamar, udah nggak kemana-mana lagi kan, karena udah nggak kerja gitu. Jadi udah nggak kemana-mana, saya cuman di dalam kamar gitu. Dan pada saat itu saya pada akhirnya memutuskan untuk di tanggal 1 itu saya memutuskan untuk langsung swab. Saya swab dan saya bersyukur di malam hari itu ketika saya saya ngomong ke teman-teman saya kondisi saya pada saat itu, dan teman-teman saya langsung anjurkan saya untuk swab, dan mereka kasih tempat untuk saya swab karena waktu itu kliniknya 24 jam buka. Dan saya langsung ke sana, saya langsung swab, dan ya hasilnya positif pada saat itu ya. Hasilnya positif, saya balik, ketika saya tahu itu saya jujur saya khawatir. Teman-teman, dalam kondisi itu saya khawatir karena pertama kekhawatiran saya adalah mengenai tempat isoman saya. Saya harus isoman di mana gitu. Saya berpikir nggak mungkin saya akan ada di sini di kosan saya gitu. Dan saya berpikir oke, saya harus cari orang yang pernah isoman di tempat isoman yang direkomendasikan gitu. Saya berpikirnya seperti itu, dan saya tanya-tanya beberapa teman saya yang dulu mereka juga sudah pernah mengalami dan mereka berada di tempat isoman, dan saya tanya-tanya kepada mereka. Di situ saya khawatir sekali gitu. Itu hal pertama yang saya khawatirkan. Hal kedua yang saya khawatirkan, kalau saya isoman, bagaimana saya membeli obat, bagaimana saya makan gitu. Pesan online bisa, cuman untuk ngambilnya, teman-teman saya di kosan 4 lantai, saya di lantai 4, ada 5 lantai, saya di lantai 4, dan gak mungkin kan saya turun ke bawah untuk ambil makannya gitu. Dan saya khawatir untuk hal itu, untuk makan dan lain sebagainya, dan obat-obatan. Saya khawatir akan hal itu juga. Dan hal terakhir yang saya khawatirkan adalah bagaimana saya mau memberitahukan hal ini kepada orang kosan saya gitu. Saya benar-benar khawatir akan hal itu, sampai teman-teman saya nggak bisa tidur saking khawatirnya saya pada saat itu. Saya nggak bisa tidur sampai subuh, setelah saya pikir panjang, dan di subuh itu saya udah mulai ngantuk, udah mulai capek juga, dan ya saya yakin pada saat saya benar-benar drop, dan saya tidur itu sekitar jam 4-an baru saya tidur. Astaga, tidak harus dicontohi teman-teman, but inilah yang saya rasakan. Saya nggak tidur sampai jam 4 subuh. Terus kan saya sudah tanya-tanya ke orang-orang yang tadi, teman-teman saya itu yang pernah isoman di Wisma. Terus dia bilang bahwa harus ada rekomendasi dari puskesmas, sehingga
di hari berikutnya di tanggal 1 itu di tanggal 2 itu saya akhirnya memutuskan untuk ke puskesmas untuk PCR sehingga dapat surat rujukan, mendapatkan surat rujukan. Dan pada saat itu saya benar-benar ini pagi hari pas bangun, jadi saya tidur jam 4, jam 6 itu saya udah bangun. Jadi kayak melek langsung jam 6 pagi. Dan ya tidurnya cuma 2 jam. Saya melek terus, tapi di situ sudah mulai merasakan ketenangan karena saya berdoa di situ pagi hari ketika saya bangun di hari berikutnya sebelum saya PCR ke puskesmas untuk mendapatkan rujukan. Saya berdoa sama Tuhan, thank you so much untuk badai yang saya hadapi saat ini. Dan aku percaya bahwa aku pasti bisa melewati masa-masa ini. Dan aku percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu buat hidupku. That's it, saya berdoanya seperti itu. Dan benar-benar yang berserah sungguh sama Tuhan. Dan teman-teman, di pagi itu firman Tuhan yang datang kepada aku adalah di Ibrani 10 ayatnya yang ke-23. Di situ dibilang bahwa marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, di situ ketika saya baca ayat ini, saya langsung saya benar-benar menaruh pengharapan saya sepenuhnya untuk Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu kepada saya. Dan saya bilang sama Tuhan, saya bersyukur. Saya bersyukur untuk untuk kondisi saya saat ini. Walaupun pada saat itu saya baru selesai menyelesaikan masa kontrak saya di kantor dan saya harus nyari-nyari pekerjaan sampai saat ini gitu. But saya bilang sama Tuhan, dalam kondisi ini pun saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya bilang Tuhan terlalu baik dalam kehidupan saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu buat saya. Dan teman-teman, saya menjalani hari itu. Saya pergi PCR ke puskesmas. Dan setelah menjalani itu, dokter saya bilang ke dokter bahwa saya butuh tempat untuk isoman dan segala macam. Dokter bilang nanti hasilnya 3-4 hari ke depan dan kita akan kasih rujukan kepada kamu gitu. Dan anyway, saya menceritakan bagaimana saya pergi ke puskesmas untuk ini ya. Saya harus mendaftar dulu pertama, terus saya diperiksa awal, di screening awal, ditanya-tanya mengenai kondisi saya pada saat itu, gejala yang saya alamin seperti apa. Dan saya kasih surat swab saya, antigen saya itu kepada dokter itu. Terus saya akhirnya diarahkan untuk PCR gitu. Dan setelah hari itu, setelah saya di PCR, saya mulai merasakan gejala berikutnya adalah flu. Di hari ketiga itu saya udah nggak pusing, tapi saya masih demam, sama demamnya sudah mulai berkurang, tapi nggak separah sebelumnya. Demamnya berkurang. Dan di hari ketiga flu sama demam gitu. Nah, hari keempatnya saya demamnya udah hilang, udah nggak ngerasa demam lagi, tapi flu-nya makin parah dan tenggorokan mulai gatal. Dan hari kelima itu saya mulai merasakan, anyway saya ceritakan dulu ya apa yang saya alami. Hari kelima saya mulai merasakan batuk sama
tapi flu-nya udah mulai hilang. But anyway, semenjak saya mulai flu itu, penciuman saya udah hilang gitu, totally hilang, gak cium apa-apa, totally hilang. Hari ke-6 saya mulai masih batuk, tapi udah mulai berkurang dari hari sebelumnya. Terus hari ke-7 totally saya udah nggak ngerasa batuk lagi, dan tapi penciuman saya masih belum balik. Di hari ke-8 masih tetap sama. Hari ke-9 saya mulai cium sesuatu, maksudnya kayak yang baru kecium itu adalah parfum saya, karena parfum saya itu nyengat sekali, jadi saya tesnya pakai itu. Saya mulai cium aromanya, but belum 100%. Pada saat saya cek desinfektan saya, masih belum kecium. Bahkan minyak kayu putih itu pun masih belum kecium. And then di hari ke-10 teman-teman, semua kembali, penciuman saya kembali, dan benar-benar saya merasakan tubuh saya lebih fit dari sebelumnya. Ke-10 dan hari ke-10 itu saya sudah merasa fit, tapi saya tetap menjalani masa isoman sampai hari ke-14, baru saya PCR lagi. But anyway, di sini saya ingin menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Teman-teman, yang tadi saya khawatirkan pertama adalah tempat isoman saya, kemudian bagaimana makan dan obat-obatan saya ketika saya selama masa isoman, terus bagaimana saya mau menceritakan ini kepada orang-orang di kosan gitu. Saya khawatir akan 3 hal itu, dan saya di pagi hari saya berdoa bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu buat saya. Setelah saya menjalani PCR, teman-teman, di hari ke-3 setelah gejala itu, ya tanggal 2, teman-teman, saya pas di dalam mobil, pas balik, saya dalam mobil, saya di chat sama cici gereja. But anyway, saya juga khawatir kenapa? Karena saya itu rantau di sini. Saya punya keluarga di Jabodetabek ini, but jauh. Sepupu saya di Tangerang. But itu nggak mungkin gitu, karena jauh, dan itu dalam masa PPKM juga, awal-awal PPKM juga kan. Jadi nggak mungkin saya ke sana di Tangerang, dan pada akhirnya ya sudah, pilihannya adalah mau tidak mau saya di sini gitu. Dan saya khawatir, saya maksudnya kayak I'm alone in this place. But ketika saya bangun di pagi hari itu, Tuhan cuma ingatkan bahwa you are not alone, you have a family in this place. Dari mana saya punya family gitu? Dan ya, I have a family in this place. Siapa? Ternyata orang-orang gereja aku, teman-teman, sahabat-sahabat aku, saudara-saudara aku di gereja. Gitu. Mereka chat, mereka nanya mengenai kondisi aku. Cici kok ke aku tuh benar-benar telepon aku mengenai kondisi aku kayak bagaimana gitu. Dan pada akhirnya, pada saat saya balik dari tempat PCR itu, di dalam mobil saya ditelepon, mereka bilang nanti mereka akan kirimkan gitu kayak obat-obat, vitamin, sama beberapa snack untuk aku cemilan gitu. Dan aku nggak kepikiran bahwa aku akan dapat kayak bahkan makan. Teman-teman, pas saya balik sampai di kosan, saya langsung masuk ke dalam kamar, dapat chat bahwa Max nanti untuk makan nanti dikirimkan ya. Saya langsung wow, Tuhan, bahkan makan pagi siang malam pun disediakan gitu.
wow, luar biasa gitu. Saya bilang, Tuhan, thank you so much. Pagi, siang, malam, mereka antar sampai, bayangkan, saya 4 lantai nih, mereka tiap hari naik. Ada satu cici yang tiap hari dia naik bawa antar makan buat aku. Bagaimana pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Dari hal yang awalnya aku khawatir akan hal itu, Tuhan sediakan, bahkan berkelimpahan teman-teman. Sampai sekarang pun saya masih tetap konsumsi vitamin, dan ada beberapa snack yang harus saya makan untuk menjaga imun saya juga. Dan benar-benar Tuhan menyediakan segala sesuatu buat saya pada saat itu. Dan pada akhirnya kekhawatiran yang tadinya saya khawatir untuk makan saya, obat-obatan saya, itu benar-benar Tuhan menyediakan buat saya. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang sekeliling saya. Dan itu benar-benar pertolongan Tuhan begitu nyata dalam hidup saya. Itu yang pertama. Teman-teman, yang kedua dan yang ketiga, saya harus ngomong ke orang kosan bagaimana kondisi saya. Saya gak mungkin diam-diam aja gitu. But anyway, sebelum saya ngomong itu, saya sudah sediakan beberapa peralatan kayak desinfektan gitu kan. Dan pada akhirnya saya waktu itu chat ke orang yang menjaga kos ini bahwa kondisi saya harus menjalani isoman selama 14 hari ini karena saya mengalami gejala COVID-19. Dan responnya apa? Saya pikir saya akan diusir atau kayak yang mungkin disuruh keluar gitu. Saya berpikirnya sampai ke situ. Dia responnya seperti ini. Ya udah, yang penting kamu bertanggung jawab untuk kayak kamar mandi yang kamu pakai. Dan pada saat itu saya bilang sama dia, saya nggak akan keluar kamar selain membutuhkan kamar mandi. That's it. Itu karena kamar mandi dikeluarkan. But setelah saya pakai kamar mandi pun, saya benar-benar yang langsung semprot itu dengan desinfektan, saya bersihkan itu kamar mandi gitu. Dan teman-teman, dan bersyukurnya adalah di sini punya 2 kamar mandi gitu. Jadi saya bisa pakai satu, teman-teman yang lain bisa pakai satu gitu. Dan ya, saya menjalani itu. Dan saya khawatir gitu, kalau orang yang jaga kos ini dia bisa terima, but bagaimana dengan yang lain? Sebenarnya waktu itu saya bilang bahwa saya sedang menunggu hasil PCR dan rujukan dari puskesmas untuk dapat rujukan ke wisma atlet atau kemana gitu. But sampai sekarang, makanya sampai kemarin itu nggak dapat rujukan gitu, katanya penuh gitu. Dan badannya kayak ya sudah, mau tidak mau pilihannya di sini gitu. Saya isoman dan benar-benar di dalam kamar, nggak keluar kemana-mana gitu. Dan saya pikir bagaimana dengan orang kos yang lain gitu. Ada satu orang yang benar-benar saya tuh kayak takut dia orang pertama yang pasti akan menuntut saya. But anyway teman-teman, apa yang dia lakukan ketika satu pagi, kalau nggak salah itu di hari ke-5, ketika saya sedang keempat atau kelima kayak pokoknya tenggorokan saya lagi gatal. Terus itu tenggorokan saya lagi gatal kan. Terus pagi-pagi saya dikedor-kedor pintu kan. Kedor pintu, tuk. Max bangun, tuk. Max keluar kamu. Teman-teman, jujur nih, saya waktu itu baru bangun, bener-bener baru melek bangun. Terus dia dikedor pintu kan. Saya pikir mati, saya diusir sama orang yang saya takut ini kan. Terus saya pas buka, saya tetap pakai masker ya. Saya pakai masker. Terus dengan wajah polosnya saya bilang, iya ada apa? Saya tanya seperti itu, iya ada apa? Terus
Dia ngelihat saya, terus saya bilang, dia langsung sodorkan ke saya jahe. Jadi dia kasih jahe kepada saya untuk nih minum dan matikan virus-virus yang ada dalam tubuh kamu. Saya langsung oke, thank you so much gitu. Saya pikir saya langsung akan diusir atau saya akan dikeluarkan gitu, but ternyata responnya adalah mereka memberikan perhatian kepada saya gitu. Dan ya di hari itu saya kayak bersyukur sekali untuk momen pada saat itu ketika saya awalnya berpikir bahwa saya akan diusir dari kosan ini, but dia benar-benar yang memberikan perhatian kepada saya gitu. Dan saya masuk ke dalam kamar, saya berdoa, saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, thank you so much, thank you so much buat kesempatan yang begitu luar biasa gitu. Dan after itu 2 hari kemudian, setelah hari itu, dikedor-kedor lagi Max bangun, Max keluar gitu. Memang apa ya, orangnya tipenya seperti itu gitu. Orangnya mungkin dari luar kelihatan keras, but sebenarnya mereka tuh bisa selembut itu memberikan perhatian. Itu salah satu bentuk apa ya, ungkapan perhatian mereka gitu. Walaupun kelihatannya seperti apa ya, kasar gitu kan, tapi kayak itulah bentuk perhatian mereka. Misalnya benar-benar, terus saya bangun keluar, terus dia udah, kalau nggak salah waktu itu dia kasih bubur kacang sama beras merah, aku lupa namanya, pokoknya bubur kacang sama beras merah gitu untuk saya makan, untuk sarapan pagi. Dan wow, saya pas masuk lagi, saya bilang, Tuhan, begitu luar biasa pertolongan Tuhan gitu. Bagaimana Tuhan benar-benar yang menyediakan segala sesuatu seperti doa saya buat saya gitu. Bahkan lebih dari apa yang saya pikirkan. Teman-teman, itulah sampai pada akhirnya saya dua hari yang lalu saya PCR lagi, dan puji Tuhan negatif, dan saya sembuh, puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya boleh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Dan walaupun saya sudah sembuh, bukan berarti saya terbebas gitu. Saya tetap menjalani protokol kesehatan, bahkan saya masih tetap kayak ketika saya menggunakan kamar mandi, saya tetap desinfektan untuk membersihkan kamar mandi itu lagi. Terus kayak kamar saya tetap harus disterilkan setiap hari, benar-benar tetap jaga. Dan kalaupun saya mau pergi cari makan pun, saya harus tetap menjalani protokol kesehatan kayak masker double. Terus saya membawa desinfektan kemana-mana. Ketika ada di Indomaret atau di tempat beli makan pun, saya tetap menjaga jarak dan lain sebagainya. So anyway, saya thank you so much untuk bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya, teman-teman. Di pagi hari ini saya teringat dengan ayat di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke 10b sampai ayatnya yang ke 14. Demikian firman Tuhan, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan
memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah teman-teman, di sini benar-benar nyata pertolongan Tuhan. Dan ketika Tuhan berjanji, Tuhan menyediakan segala sesuatu buat saya gitu. Dan di sini saya mau mengatakan bahwa teman-teman, pada saat kita berserah penuh kepada Tuhan, maka ada begitu banyak kasih dan kuasa yang diberikan kepada saya. Di tengah badai pun kita boleh merasakan kasih Tuhan, kita boleh merasakan kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Lantas apakah bagi orang-orang yang mungkin sudah kehilangan orang-orang yang mereka kasih, teman-teman, di dalam circle orang-orang yang saya kenal di sekitar saya pun ada beberapa teman-teman saya, ada saudara-saudara saya yang mereka akhirnya kehilangan orang-orang yang mereka kasihi gitu. But apakah di situ kuasa dan kasih Tuhan tidak nyata? Saya harus bilang bahwa apapun kondisinya, kuasa dan kasih Tuhan tetap sama gitu. Dan bagaimana kita meresponi kebaikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan damai, sejahtera, sukacita bagi kita. Teman-teman, saya harus akui di awal mungkin saya merasa khawatir. Mungkin saya merasa merasa bahwa bagaimana itu untuk saya bisa menjalani kehidupan saya. Ketika saya di pagi hari saya bangun, saya bilang, saya berdoa sama Tuhan, thank you so much untuk apapun yang saya alami saat ini, dan saya bersyukur untuk hal ini. Dan aku percaya, dan saya percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada saya. Yap, dan itulah yang Tuhan benar-benar buktikan bagi hidup saya. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini kalian kehilangan orang-orang yang kalian kasih, saya mau bilang bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan penghiburan, Tuhan akan selalu memberikan sukacita, Tuhan akan selalu memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Dan saatnya untuk kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan sendiri katakan bahwa ketika kamu di ayatnya yang ke 13 dibilang, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Jika keadaanmu saat ini mungkin sedang kecewa, mungkin sedang sedih, mungkin sedang mengalami kekhawatiran, it's okay. But Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan pemulihan kepada kita. Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Itu terbukti dan itu sudah saya rasakan, teman-teman. Dan sekali lagi saya mau bilang bahwa pada saat kita berserah penuh kepada Tuhan, ada begitu banyak kasih dan juga kuasa yang diberikan, yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan teman-teman, di pagi hari ini saya ingin nyanyikan satu lagu lagi kepada kalian. Lagu ini baru saya dengar tadi malam. Sebenarnya ini lagu udah keluar dari tahun 2019, buat tadi malam baru saya dengar. Saya baru dengar lagu ini. Dan ini lagunya GMS Worship. Judulnya adalah Di Luar Pikiran. Saya belum terlalu familiar sama lagunya karena saya baru dengar tadi malam, tapi kata-katanya sangat bagus dan memberkati saya. So mari kita dengarkan sama-sama lagunya, dan setelah itu kita akan berdoa sama-sama.
salibmu tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Amin. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Amin Tuhan. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Yeah, aku sudah sembuh. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur kepadamu untuk pagi yang begitu indah yang Tuhan berikan dan percayakan di saat ini bagi kami. Tuhan, kami ucap syukur untuk satu momen luar biasa yang Tuhan berikan. Kalau pagi hari ini hamba telah menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan bagi hidup hamba,
dalam masa-masa sulit kehidupan hamba percaya bahwa ketika hamba menyaksikan ini bukan untuk menunjukkan bagaimana hebatnya hamba, tapi bagaimana kuasa Tuhan begitu nyata, bagaimana pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan hamba, dan hamba percaya bahwa bukan hanya hamba, tapi bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara-saudara hamba. Pertolongan Tuhan ada bagi setiap pribadi-pribadi yang menonton acara IG Live ini. Bahkan ya, ketika saya bagikan di IGTV Tuhan, setiap orang boleh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh semakin yakin akan janji-janji Tuhan, semakin yakin akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami dan hadapi saat-saat ini, Tuhan hamba percaya sungguh bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan, dan kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi hidup kami. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu bagi hidup kami, dan tepat pada waktunya itu akan diberikan kepada kami. Tuhan, kami yang sedang bergumul untuk sakit kami, ya Tuhan, kami berdoa Tuhan yang akan jamah, Tuhan yang akan sembuhkan, dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami, damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Tuhan berikan pikiran yang mengintimidasi akal pikiran kami, bila Tuhan hancurkan itu, Tuhan jauhkan daripada kami, sehingga kami boleh memiliki pemikiran yang berasal daripada Tuhan, pemikiran yang positif, yang selalu berserah penuh kepada Tuhan. Dan hamba juga berdoa bagi setiap orang-orang yang mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekecewaan, kesedihan karena ditinggal orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit. Tuhan, hamba berdoa Tuhan yang akan selalu memberkati mereka, memberikan damai sejahtera, sukacita selalu kepada mereka. Dalam masa-masa ini pun kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan, selalu berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan menaruh seluruh pengharapan kami hanya di dalam Tuhan, sehingga ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berserah dan kami mencari wajah Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kami, kami percaya sungguh bahwa Tuhan, kami akan menemukan wajah Tuhan, kami akan menemukan kasih Tuhan, kami akan menemukan kuasa Tuhan dalam hidup kami, bekerja begitu luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Dan ajari kami untuk selalu percaya dan berserah penuh kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, yang Tuhan memberikan penghiburan dan sukacita selalu kepada teman-teman kami yang mengalami kehilangan orang-orang yang mereka kasih, Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan selalu ada bersama-sama dengan mereka dan memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Hamba berdoa bagi setiap kondisi saat-saat ini, Tuhan. Biar Tuhan yang akan selalu menolong, Tuhan yang akan selalu memberikan damai sejahtera kepada kami, Tuhan, untuk menghadapi kondisi-kondisi saat ini, Tuhan. Ajari kami untuk meresponi dengan benar, ajari kami untuk selalu menanyakan kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami percaya sungguh bahwa ketika kami menaruh seluruh pengharapan ke dalam tangan-Mu, segala sesuatu Tuhan akan berikan kepada kami tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya, Tuhan. Kami yang sedang bergumul untuk pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang menolong, memberkati kami. Tuhan yang akan selalu memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami dalam masa-masa kami akan mencari pekerjaan, dan kami percaya bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan pekerjaan itu kepada kami, dan kami boleh menjalani pekerjaan itu dengan rasa tanggung jawab kami di hadapan Tuhan, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan hamba berdoa bagi teman-teman hamba yang sedang menjalani pekerjaan, biar Tuhan yang menolong, memberkati mereka, walaupun dari rumah mereka menjalani pekerjaan pun mereka, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, Tuhan akan selalu memberikan sukacita, Tuhan akan selalu memberikan semangat, sehingga ketika mereka menjalani masa-masa pekerjaan mereka dari rumah, Tuhan yang akan selalu mereka boleh menjalani dengan segala baik, mereka boleh menjalani dengan penuh semangat dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dan hamba berdoa bagi teman-teman yang pada akhirnya harus bekerja
di tempat kerja dan mereka harus keluar dari rumah Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan selalu memproteksi kehidupan mereka, Tuhan yang akan menolong memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan selalu kepada mereka, imun tubuh yang baik, sehingga ketika mereka menjalani pekerjaan di luar rumah pun mereka boleh menjalani dengan segala baik. Tuhan berikan kepada mereka hikmat sehingga mereka boleh tetap menjalani protokol kesehatan dan bisa membantu pemerintah kami untuk mengurangi wabah COVID-19 ini. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang akan selalu menolong kehidupan kami sepanjang hari ini. Damai sejahtera sukacita selalu Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami ketika menjalani hari ini pun kami menjalani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripadamu Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang akan selalu menyediakan segala sesuatu bagi kami sepanjang hari ini, menjamakan kami. Tuhan akan selalu menyediakan kepada kami, Tuhan yang akan selalu memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang akan selalu memberkati. Dan kami berdoa bagi seluruh sanak saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan yang akan selalu mengurapi mereka Tuhan, hikmat yang daripada Allah, kekuatan, kesehatan selalu Tuhan berikan kepada mereka Tuhan. Dan kami berdoa sebelum menutup morning devotion kami di pagi hari ini Tuhan, mau berdoa untuk hamba Tuhan yang sedang menunggu hasil untuk seleksi tahap akhir Tuhan. Biar Tuhan yang menolong memberkati hamba, Tuhan yang akan selalu memberkati para interviewer yang sudah interview hamba Tuhan. Biar Tuhan yang menolong, dan hamba percaya bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik bagi hamba. Dan hamba percaya bahwa ketika hamba berserah penuh kepada Tuhan, apapun yang akan Tuhan berikan, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Biarlah pertolongan ini daripada Tuhan, Tuhan selalu sediakan bagi kehidupan hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa hamba kepadamu Tuhan. Dan di pagi hari ini kami siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripadamu Tuhan. Di dalam namamu kami bersyukur, haleluya, amin. Yay, thank you so much buat teman-teman yang sudah bergabung di hari ini. Thank you Vincent, thank you. Ini Vincent Marcelo bukan sih? Thank you underscores Bibisha. Halo, selamat pagi. Thank you. Siapa namanya lagi? Kok aku lupa nama saudaraku sendiri. Thank you Ade, thank you Koferi, thank you semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Thank you so much. Dan teman-teman, buat teman-teman yang masih rindu untuk didoakan, teman-teman bisa DM. As always, saya akan mencoba untuk membahas DM teman-teman, dan saya akan mendoakan. But anyway, saya morning devotionnya akan dilaksanakan setiap hari Senin sebenarnya. But hari ini tuh karena spesial 2 minggu tepatnya dari saya melakukan PCR itu, jadi saya ingin menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan buat teman-teman. Dan teman-teman, saya mau ingetin tetap jalani protokol kesehatan ketika teman-teman keluar rumah. Dimanapun teman-teman berada, tetap jalani protokol kesehatan. Kita memproteksi diri kita sendiri dan juga memproteksi orang lain gitu. Dan ya, satu pesan saya, tetap semangat, tetap joyful, tetap bersukacita, karena itu kuncinya untuk kita kuncinya untuk kita menjaga imun kita gitu, menjaga daya tahan tubuh kita. Saya percaya bahwa apa sih firman hati yang gembira adalah obat yang manjur gitu. Jadi teman-teman tetap stay positif dan
bersuka cita di dalam Tuhan. Oke, thank you so much dan sampai ketemu di IG live selanjutnya. Bye.